Ini sebetulnya alasannya agak mengharukan. Karena jam ini adalah jam bapak saya. Yang beliau mengenakan waktu meninggal. Jadi waktu meninggal bapak berpesan kepada saya, Ham, kalau kamu tolong kamu selalu mengenakan jam ini untuk mengenang saya. Jadi saya ini tiap hari saya pakai ini karena ini jam bapak. Kalau ini jam saya sendiri dan ini memang jam yang tersambungkan dengan handphone gitu ya. Jadi dia jam plus. Jadi ini ada monitornya, saya bisa lihat pesan-pesan atau saya lihat fitness saya atau pola tidur dan lain-lain. Ini banyak informasi kalau ini memang untuk mengenang bapak. Sekaligus jam klasik sebetulnya ya. Jadi kalau ada berita di mana-mana mungkin kalian lihat, oh Bantar Gebang bikin ini bikin itu, nggak ada teman-teman, bullshit semua, nggak ada. Pengelolaan sampahnya kurang baik, terus apa ya? Pemerintahnya tuh kurang kayak ngasih sosialisasi gitu. Dalam dampak-dampaknya sampah itu kayak sengaja untuk diberikan untuk tidak tahu gitu. Yang penting dikasih kompensasi biar diem gitu. Nah itu keresahan saya selama ini, bahkan saya kan tinggal di Bantar Gebang dan saya nggak jauh sama Kali Cilengsi. Dan itu saya sering banget, itu hampir tiap bulan itu airnya tercemar sama limbah-limbah Pak. Dan sampai sekarang nggak ada hukum apa-apa yang pernah saya lihat di berita. Nanti kalau terpilih Pak Saiku dan Kang Ilham, fokuslah untuk masalah lapangan pekerjaan ini. Iya. Jangan malah fokus seperti Kang Emil bikin proyek mercusuar, bangun masjid 1 triliun dari dana APBD, meskipun boleh, tapi itu kan nggak masuk akal menurut saya. Ya. Jadi ya, semoga seperti itu ya. Oke. Apa yang Kang Ilham ketahui mengenai Bekasi? Bekasi adalah kota patriot, itu saya tahu misalnya ya. Terus ada klub sepak bola yang terkenal. Bekasi punya penduduk hampir 3 juta. Jadi udah hampir setara sama Bandung, itu banyak orang tidak tahu. Ya. Bekasi punya banyak industri. Ya. Bekasi juga ketimpangannya cukup besar ya. Ada banyak kantong-kantong yang miskin sekali gitu ya. Apa yang ketimpangan apa Kang Ilham? Ketimpangan sosial banyak sekali gitu ya. Oke. Karena ada banyak kantong-kantong yang miskin. Ada juga yang sejahtera, jadi ketimpangannya relatif besar. Tapi nggak tahu apa lebih besar daripada Jakarta, tapi yang jelas besar. Berarti nggak tahu ya, masih nggak tahu ketimpangannya berapa jelasnya belum tahu. Angkanya saya tidak tahu ya, tapi saya tahu ada. Secara global saja berarti ya? Iya. Oke, terus apa lagi yang Kang Ilham ketahui tentang Bekasi? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh aja. Dong. Boleh aja, boleh tanya saya apa saja nggak apa-apa. Oke, apa sih yang Kang Ilham kenal lagi selain itu mengenai Bekasi? Ada waktu untuk bernegosiasi kan dalam artian. Saya skeptis sekali mengenai itu, karena saya juga pelaku. Kamu juga seorang aktivis lingkungan juga, jadi mungkin ini waktunya mengusulkan sesuatu sehingga akan jadi kontrak politik bareng-bareng untuk kita. Silakan. Nah, untuk yang contoh sukses di Jawa Barat ada di Kasepuhan Cipta Gelar. Mungkin nanti Bapak bisa main ke sana. Saya tahu. Ya, ya. Itu menurut saya tidak sukses dengan catatan. Di tingkat desa kan. Makanya tadi saya bilang tingkat kerakyatan dan komunal. Kalau sistemnya memang mau tersentralisasi, kasihan kayak tadi Kang Ilham bilang bahwa Jawa Barat itu besar, desa-desa yang masih belum ada fasilitas. Saya kenal kasus itu. Oke. Terus yang kedua ada juga di Ciheras. Itu yang pakai angin, itu juga di Jawa Barat Pak. Jadi kalau misalkan mau main juga bisa ke sana untuk melihat situasinya. Terus kemudian untuk misalkan tadi kontrak politik, menurut saya ada kesempatan di RUET atau rencana umum energi daerah yang akan sebenarnya bisa direvisi gitu di situ. Berapa sih sebenarnya tingkat energi terbarukan yang ingin Jawa Barat pakai gitu. Dan tadi saya sepakat untuk efisiensi energi yang memang perlu ditingkatkan kan. Tapi kalau menurut saya Jawa Barat kalau misalkan mau gebrakannya ada, itu memungkinkan kok gitu. Gak harus berpatokan dengan PLN. Ini saya sependapat dan tidak sependapat. Cipta Gelar saya tahu persis. Itu cara hidup mereka di Cipta Gelar beda sekali gitu ya. Jadi itu masyarakat Sunda tradisional dekat Sukabumi. Kepala desanya itu agak inovatif. Dia memang menggunakan tenaga surya. Ada juga tenaga berdasarkan mikrohidro dan sebagainya. Saya tahu kasusnya ya. Tapi menurut saya itu bukan contoh. Itu contoh untuk tipe desa tertentu. Kebanyakan desa tidak seperti itu. Jadi menurut saya ya dan enggak gitu ya. Jadi kalau tenaga angin, I don't think so. Indonesia tidak termasuk negara yang layak untuk angin. Karena kecepatan angin di Indonesia rata-rata di bawah 6 meter per detik. Sehingga tidak cukup untuk kelayakan turbin. Jadi itu memang ada tempat-tempat tertentu yang bisa. Tapi itu cuma sedikit sekali. Sedikit sekali. Teknologi di dunia untuk tenaga angin tidak cukup untuk kawasan di Khatulistiwa.
Nggak bisa. Jadi itu ada di Sulawesi Selatan, di beberapa titik di Jawa pesisir selatan gitu ya, di timur, di beberapa tempat, tapi enggak, itu bukan solusinya kalau angin. Ya. Kalau tenaga surya juga bayangkan untuk 1 megawatt perlu 1 hektar. Gitu ya. Jadi I don't think so. Ya. Jadi Kemudian masih ada teman? Ya, terakhir menurut saya rekomendasi saya, memang saya tidak sepakat juga dengan sentralisasi energi Pak. Kalau misalkan kita mau pusat besar-besar, memang susah gitu. Makanya saya fokusnya desentralisasi energi, di mana kita memanfaatkan potensi yang ada di daerah-daerah itu gitu. Itu sih rekomendasi dari saya gitu. Jadi kalau misalkan memang betul kayak di Cipta Gelar ya itu fokusnya di situ aja. Tapi kenapa kita nggak di desa lain? Coba cari model yang tepat tuh seperti apa sih sebenarnya, terutama yang di desa-desa ya Pak. Karena yang reliable-nya atau keandalannya nggak bisa tuh bukan di kota justru, tapi yang di daerah-daerah gitu. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman untuk kamu Tia dan seru ya. Sangat membangun ya. Betul. Bagiannya. Jadi bukan sekedar Kang Ilham yang bicara, kita angguk-angguk aja. Tapi geleng-geleng juga boleh. Betul. Bisa saling counter ya, bisa memaparkan dan bisa merekomendasi juga mungkin ke calon dari wakil atau gubernur yang nanti akan Saya sih berharap KPU juga bikin kayak gini. Betul. Nanti kita siap jadi IO-nya. Oke, kita lanjut ke pejuang selanjutnya. Kang Ilham, ini ada Bang Egy Hau. Kalau ditanya konten kreator dari Bekasi, top of mind-nya pasti beliau. Betul, bahkan udah bikin konten di atas sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang. Betul, langsung aja mungkin Egy Hau, silakan Egy Hau. Silakan. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Halo Kang Ilham, perkenalkan saya Egy Hau Kang. Saya asli Bantar Gebang. Semua keluarga saya asli Bantar Gebang dan sampai sekarang saya kalau kemana-mana nggak lepas dari teriak tentang isu-isu lingkungan di daerah Bantar Gebang. Karena sejauh ini teman-teman saya adalah korban dari salah satu orang yang ngerasain banget korban pencemaran lingkungan dan sebagainya gara-gara pengelolaan sampah yang sampai sekarang benar-benar kurang baik. Jadi kalau ada berita di mana-mana mungkin kalian lihat, oh Bantar Gebang bikin ini bikin itu, nggak ada teman-teman, bullshit semua, nggak ada. Pengelolaan sampahnya kurang baik, terus apa ya? Pemerintahnya tuh kurang kayak ngasih sosialisasi gitu. Dalam dampak-dampaknya sampah itu kayak sengaja untuk diberikan untuk tidak tahu gitu. Yang penting dikasih kompensasi biar diem gitu. Nah itu keresahan saya selama ini, bahkan saya kan tinggal di Bantar Gebang dan saya nggak jauh sama Kali Cilengsi. Dan itu saya sering banget, itu hampir tiap bulan itu airnya tercemar sama limbah-limbah Pak. Dan sampai sekarang nggak ada hukum apa-apa yang pernah saya lihat di berita. Dan itu sampai sekarang yang masih tetap saya pengen banget bahas. Karena saya baca di salah satu program Bapak ada 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Oke. Nah saya yang pengen tanya ke Bapak adalah, apa yang bakal Bapak buat untuk membuat kesadaran dan antusias masyarakat terhadap lingkungan? Apa yang Bapak buat untuk pengelolaan sampah agar bisa jadi lapangan pekerjaan baru, apalagi untuk anak muda di tempat-tempat semua di Jawa Barat? Dan hukum apa yang Bapak buat untuk orang-orang yang merusak lingkungan? Terima kasih. Hukum apa, sanksi apa yang kira-kira? Silakan Kang Ilham. Baik, terima kasih. Kebetulan minggu lalu saya ikut dalam perayaan 44 tahun ulang tahunnya Walhi. Di situ 3 masalah yang mereka utarakan. Pertama, yang nomor 1 sampah. Yang nomor kedua sungai, ya, das ya. Dan yang ketiga adalah lahan kritis. Ya. Jadi kelihatan Walhi pun menilai sampah itu nomor 1 gitu ya. Nah kalau menurut saya, yang saya juga belajar dari banyak bank sampah yang saya sudah pernah kunjungi, dan itu tidak menyelesaikan masalah secara absolut, tapi adalah bagian daripada solusinya. Dan disitulah di bagian bank sampah itu letak daripada bagaimana kita harus memberikan, meningkatkan kesadaran dan juga semangat dari masyarakat kalau mereka berpartisipasi. Dan itu sebetulnya sampah itu kan adalah ekonomi, ya. Ada nilai ekonominya. Jika kita bisa mengelola sampah sedemikian rupa sehingga masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari nilai ekonomi tersebut, maka mereka akan lebih semangat untuk mulai juga dari awal memilah-milah dan sebagian diproses sendiri.
kalau kita lihat secara ini teknis, sampah kan terbagi yang organik dan non organik. Yang organik bisa saja diolah setempat menjadi misalnya pupuk, ada bahkan bahan bakar, ya, energi. Kalau yang non organik itu lebih rumit, itu harus memang dipilah sesuai dengan kategori sampahnya. Misalnya ada yang plastik, ada yang logam, ada yang kertas, plastik juga bisa dipilah-pilah lebih lanjut lagi, ada yang bening, ada yang tidak bening dan sebagainya. Dan itu harus diolah oleh industri. Nah ini masih kurang. Di Indonesia ini industri yang untuk pengolahan sampah itu boleh dikatakan sangat kurang ya. Sehingga kalau elemen itu belum ada ya maka kita pilah-pilah tapi nanti ditumpukan secara pilah-pilah. Tidak diolah gitu ya. Dan disitulah letak daripada kebijakan pemerintah karena itu tidak bisa dari komunitas. Itu harus industri yang mengolah gitu ya. Jadi harus ada industri yang mengolah misalnya plastiknya menjadi bahan baku lagi. Itu mungkin sudah mulai ada. Begitu juga logam, begitu juga kertas. Ada, tapi tidak cukup sesuai dengan jumlah sampah yang kita adakan tiap hari gitu ya. Ya memang ke depannya impian saya dan saya kira banyak di antara kita mungkin sepakat. Itu adalah kita memimpikan adanya ekonomi sirkular. Jadi dari awal kita sudah memikirkan kalau barang ini kita tidak perlukan lagi mau diapakan gitu ya. Sebagian kita bisa recycle, sebagian upcycle, sebagian yang tetap harus kita musnahkan. Saya kira melalui data yang kita punyai melalui bank sampah, 75% bisa kita daur ulang, 25% memang harus dimusnahkan, kurang lebih begitu. Tapi kan lumayan ya, daripada kita tumpuk menjadi masalah, itu nggak bisa gitu ya. Jadi semangatnya adalah yang tadi disampaikan oleh Akang itu kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya dengan partisipasi mereka ada beberapa efek sampingan yang penting. Yang satu adalah mereka tidak lagi hidup di satu lingkungan yang tidak higienis dan bahkan menimbulkan penyakit-penyakit. Dan kedua ada manfaat ekonomis. Saya kira itu dan juga ada lapangan pekerjaan terkait ya. Jadi ada orang yang bisa hidup dari itu dan itu bukan satu hal yang itu bagian daripada hidup kita ya. Jadi menjadi industri, menjadi ekonomi gitu ya. Nah itu saya kira adalah semangat dan manfaatnya. Kalau pelanggar ya tentu yang melanggar itu harus dihukum ya. Maksud saya harus ada hukumannya ya uang mungkinnya penalti gitu ya. Itu yang saya bisa bayangkan. Jadi adalah hukum perdata gitu ya, bukan hukum pidana. Kalau pidana saya nggak tahu apakah itu pantas gitu untuk melanggar itu, tapi paling tidak perdata gitu ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan saat ini. Oke. Terima kasih. Oke. Ada kesalahan? Iya sih, mungkin ini karena saya lihatnya di Bantar Gebang ya, karena di Bantar Gebang itu sampah itu mau B3, mau organik, non organik semuanya nyatu Pak di sana Pak. Makanya udah jadi gunung Bapak datang ke sana juga jadi liburan. Maksudnya percuma gitu. Jadi sekarang tuh Bantar Gebang tuh menurut saya udah jadi bom waktu aja, nggak bisa diapa-apain. Makanya saya kemana-mana juga ya mau nanya ke calon pemimpin saya mau nanya Bantar Gebang mau diapain karena ya kayaknya cuma pemerintah doang yang bisa langsung intervensi dan untuk ngurusin semuanya. Nah kalau soal kata Bapak soal ngasih sanksi maksud saya kalau soal denda doang biasanya kan yang ngelempar ke ngebuang limbah-limbah ke air itu orang-orang yang berduit Pak. Dan mereka akan tetap bisa bayar doang udah limbah karena bikin pembuangan limbah atau ngurusin limbahnya dia itu akan lebih mahal dibanding denda. Menurut saya kurang puas sama jawaban Bapak tentang kalau misalnya untuk memberikan sanksi orang-orang yang membuang limbah kepada sungai, kan biasanya PT-PT gede tuh. Kalau sanksinya cuma buat dibayar menurut saya agak kurang sih Pak karena mereka punya banyak uang tinggal bayar selesai gitu. Bang Egy ada usulan mungkin diapain? Iya. Ya kan sekarang juga media sosial banyak dan saya sih sebenarnya harapnya kayak misalnya sekarang di Jawa Barat ini kita tuh punya platform yang bisa ngadu dan bisa ditujukan ini loh sanksinya langsung dan masyarakat bisa lihat oh iya orangnya udah dapat sanksi dan kita juga bisa mantau langsung minimal untuk komentar ngatain lah minimal. Setidaknya itu sih maksudnya kita jadi tahu gitu Pak. Jadi kalau sejauh ini yang saya lihat kelihatannya cuman ya emang ada beritanya oh ya ini ditangkap ya udah gitu doang tapi nggak berhenti juga. Ternyata emang sanksinya kan cuman bayaran. Nah maksud saya apakah ada hal lain dari program Bapak ini kan Bapak bilangnya meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dan menurut saya sebelum melestarikan ini
yang menghancurkan ini juga harus tetap di stop dong gitu. Gitu sih. Saya kira kalau memang berulang-ulang melanggar ya dicabut lisensinya gitu ya. Oke. Ya. Misalnya siupnya atau PT-nya itu bisa disangsi seperti itu. Tapi kalau ulang-ulang gitu ya. Dimulai dengan kalau uang tidak harus kecil ya, bisa juga besar ya. Betul. Buat perusahaan, kalau itu perusahaan. Tadi saya maksudnya bukan perusahaan seperti itu. Lebih ke individu ya. Oh kalau ke individu ya. Bukan perusahaan, saya tidak berpikir ke perusahaan. Oh iya, sorry. Kalau perusahaannya melanggar ya memang harus lebih berat ya. Jadi sanksinya bisa dari uang moneternya bisa tinggi, yang benar-benar menyakiti mereka. Kalau dia berulang-ulang begitu ya lisensinya dicabut gitu. Iya, betul. Saya kira itu ya. Kalau kita bicara perusahaan. Ya. Tadi saya tidak berpikir ke perusahaan. Oke. Ya. Oh boleh nambah gak satu? Bisa gak Pak untuk menjaga biar anak-anak muda atau masyarakat umum antusias terhadap menjaga lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Kan kita di Jawa Barat punya Pandawara Group Pak. Dan iya kan ya teman-teman ya. Dan saya pengen banget ya harusnya pemerintah Jawa Barat khususnya orang-orang kayak Pandawara dan lainnya itu bisa dapat apresiasi lebih karena jadi bikin antusias kita dalam menjaga lingkungan gitu loh Pak. Saya sih pengennya kayak gitu Pak. Bisa nggak kira-kira kalau misalnya Bapak nanti insya Allah terpilih bisa memberikan antusias lebih untuk orang-orang yang perlu menjaga lingkungan dan memberikan contoh bisa lewat konten, bisa lewat apapun untuk sampah-sampah di lingkungannya gitu. Oke, kita jeda azan dulu sebentar. Saya mau mengucapkan selamat datang teman-teman semua dan Kang Ilham di Bekasi. Kota yang sering dibully kita di Bekasi ya. Dibilang panas, kita dibully gitu ya. Dibilang planet lain, dibully ya kan. Dibilang jalannya rusak, dibully juga gitu. Tapi hadirnya teman-teman hari ini menunjukkan bahwa pemuda Bekasi walaupun sering dibully, tapi masih punya mimpi gitu. Jadi masih mau datang ke sini, mau dengerin pemaparan dari Kang Ilham. Dan juga mau memberikan aspirasi dan mendengar langsung bagaimana Jawa Barat dan Kota Bekasi ini akan dipimpin selama 5 tahun ke depan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir hari ini dong. Izin Kang Ilham dan teman-teman semua, saya adalah salah satu inisiator Bekasi Ambil Peran. Salah satu komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan di Bekasi. Dan ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas dan saya tanyakan ke Kang Ilham. Anak muda Bekasi itu punya satu kesamaan Kang. Kita semua punya satu kesamaan yang bahkan semuanya sama. Kita sama-sama punya handphone Kang. Semua anak muda Bekasi punya handphone. Nah, karena kita semua mengakses informasi, mengakses teknologi lah bisa dibilang begitu melalui handphone kita masing-masing gitu. Kita juga pada akhirnya terjebak atau ya mungkin terus sangat sering melihat sosial media gitu. Atau misalnya kalau kita sekarang ada TikTok, ada Twitter dan lain sebagainya. Nah menurut saya Kang, salah satu evaluasi terbesar dari Pemprov Jawa Barat dan juga para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat itu adalah strategi komunikasinya gitu. Karena pesannya itu tidak sampai kepada generasi muda di Bekasi secara menyeluruh gitu ya. Nah itu pertanyaan pertama saya. Apa strategi komunikasi yang nanti akan Kang Ilham terapkan gitu. Mungkin selama berkampanye dan juga nanti nih pas kepilih sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang dihadapi hari-hari di Bekasi yang berhubungan langsung dengan Pemprov Jawa Barat adalah masalah pendidikan Kang. Karena kewenangan pengelolaan pendidikan SMA itu dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Dan hari ini banyak sekali permasalahan-permasalahan pendidikan di Kota Bekasi gitu. Mulai dari zonasi hingga guru honorer. Gitu. Jadi guru-guru yang menjadi pengajar yang menjadi garda terdepan pendidikan di Jawa Barat tidak kemudian diupah dengan layak. Nah apa strategi Kang Ilham? Dan terakhir Kang Ilham, mungkin kita juga udah baca-baca program-program ataupun melihat kampanye di paslon lain gitu ya. Nah saya pengen tahu nih Kang Ilham,
apa sih yang membedakan Kang Ilham dengan calon-calon lain dan kenapa kita nih anak muda harus pilih Kang Ilham gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, langsung saja Kang Ilham, ada 3 tadi. Terima kasih. Pertama mengenai komunikasi. Saya kira komunikasi kelak nanti kalau insya Allah sudah menjabat itu tidak akan jauh beda dengan komunikasi di kampanye. Memang bagian persentase yang digital itu akan sangat banyak ya. Dan caranya juga akan merupai apa yang kita selama ini gunakan di kampanye. Kalau mau rinci ya misalnya kayak TikTok, YouTube Short gitu ya. Ada tempat masih untuk IG, Facebook pun masih perlu ternyata ya. Tapi itu adalah bagian digitalnya. Tentu yang penting juga harus ketemu secara langsung gitu ya. Itu kalau menurut saya sih sebaiknya sekali sebulan ya. Tidak bisa dengan semuanya sekaligus. Tapi harus ada forum-forum di mana kita kayak membuat semacam apa ya. Adanya pertemuan-pertemuan di mana secara konstruktif dan kolaboratif kita mendiskusikan hal-hal agar supaya mendapatkan timbal balik feedback gitu ya. Selain dari itu tentu masih ada yang klasik itu melalui media formal gitu ya, itu masih tetap harus jalan karena tidak seluruh masyarakat kita di Jabar itu mempunyai akses kepada digital atau kebiasaan digital ya. Ternyata yang saya lihat dari statistik kebanyakan mereka kita di Jabar itu masih mendapatkan informasi terkini melalui TV. Bayangkan, saya saja udah nggak nonton TV lagi, tapi di Jabar masih banyak. Karena ini kita bisa dapatkan secara gratis ya. Jangan lupa, banyak kan dia tidak dalam posisi ekonomi yang menguntungkan, sehingga mereka membagi satu TV, mungkin dengan banyak orang sekaligus, dia terima signalnya, itu kan FTA, free to air ya, jadi nggak ada biaya selain daripada listriknya. Itu masih tetap harus kita perhatikan. Jadi ini strategi komunikasi itu memang dengan kenyataan bagaimana warga kita di Jabar itu mendapatkan informasi selama ini. Itu memang tergantung dengan strata sosial mereka masing-masing itu berbeda-beda gitu ya. Yang kedua tadi saya nggak begitu paham. Tadi yang kedua gimana? Oh, pendidikan. Ya, pendidikan dan apa tadi? Guru honorer. Kesejahteraan guru. Oh itu pertanyaan itu klasik saya terima di mana-mana. Itu memang harus kita sangat perhatikan. Dia punya remunerasi itu kan udah masuk di akal menurut saya ya. Harus ditingkatkan ya. Seberapa banyak saya belum berani menyampaikan itu kan harus dihitung ya. Tapi bahwasannya itu menjadi masalah. Bukan saja guru honorer, ada juga staf di Posyandu atau juga di madrasah diniyah. Banyaklah yang honorer kayak gitu, bukan saja guru honorer tapi banyak harus diperhatikan ya. Jadi bagaimana caranya terus terang itu kan sangat birokratis, ada peraturannya. Itu mungkin harus orang yang lebih berpengalaman seperti Pak Ahmad Syaihu. Beliau kan pernah menjadi wakil wali kota di sini di Bekasi. Jadi pasti banyak pengalaman ya bagaimana itu diintegrasikan. Tapi in prinsip kita sudah sepakat untuk meningkatkan itu ya, sehingga ada dampak positif kepada mereka. Dan yang ketiga itu yang apa yang membedakan? Ya, itu sangat gampang. Kita lihat saja provinsi ini saya cerita besar dulu mengenai Jawa Barat ini. Jawa Barat punya karakter tertentu. Lumbung berbagai hal. Tadi saya sudah sebut satu. Lumbung industri ya. 55% dari industri di Indonesia di Jabar. Lumbung padi atau lumbung pangan itu kita semua kenal ya. Karena banyak produk pangan kita datang dari Jabar, banyak sekali. Ketiga lumbung pendidikan. 5 dari 10 PTN terbaik se-Indonesia datang dari Jabar. Lumbung, nah ini agak berbeda, tapi juga perlu kita sadari. Lumbung pesantren. Kalau kita lihat jumlah pesantren di Jabar ini melampaui jumlah pesantren di provinsi manapun. Bahkan kalau kita melihat Jateng dan Jatim digabung, katakanlah itu satu provinsi, masih lebih sedikit pesantren pada Jabar. Begitu banyak pesantren di Jabar. Jadi kita sadari, dan ini yang kalau kita lihat ya nggak ada plakat di sini, tapi kalau teman-teman melihat spanduk atau baliho di mana-mana, kan ada kepalanya Pak Ahmad Syaihu, beliau Ustadz, ada PC-nya. Kalau saya kan tidak, saya hanya menampakkan botak saya ini. Jadi ini adalah kombinasi yang menurut saya di antara seorang agama dan seorang teknokrat. Beliau itu adalah politisi, saya bukan. Beliau itu pernah birokrasi, saya belum pernah.
Tapi saya pengusaha, profesional, teknokrat, akademisi, aktivis, semuanya itu iya. Jadi kita ini melihat pasangan ini agak komplementer gitu ya. Jadi satu orang yang memang punya pengalaman di pemerintahan, dia juga bukan politisi, presiden sebuah partai kan. Kemudian juga ustadz, hafiz Al-Quran. Kalau saya bukannya tidak beragama, tapi ya saya kan lebih berat ke iptek, bisnis, pengusaha, aktivis, akademisi. Jadi memang agak berbeda gitu ya. Tapi kekuatan itulah yang saya kira diperlukan oleh provinsi seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu ternyata memang bagian Indonesia yang agamis. Di lain pihak industrinya kuat sekali. Sehingga perlu ada mix gitu ya. Kalau saya membandingkan dengan yang lain saya kira berbeda sekali ya. Jadi ini yang kita propose gitu ya. Diperlukan adanya kepemimpinan yang komplementer yang kuat di dua pihak. Kenapa itu penting ya? Saya kasih contoh. Itu saya belajar dari ayah saya. Kalau kita mau maju dalam hidup, kita perlu dua hal. Yang satu itu adalah iman dan takwa. Yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau iman dan takwa, kenapa itu perlu? Seandainya kita membayangkan adalah seorang yang dia hanya punya iman dan takwa, nol iptek, nol ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang bersangkutan dihadapi dengan adanya masalah, maka dia tidak bisa menyelesaikannya. Ini nggak punya ilmu gitu ya. Sehingga dia tidak berdaya. Sebaliknya kalau ada orang yang 100% iptek tapi nol imtak, kalau dia menghadapi adanya masalah, mungkin dia dengan mudah bisa menyelesaikannya, tapi dia tidak bisa menilainya. Jadi kita kan punya agama masing-masing. Karena bagi yang beragama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuannya. Bagi agama yang lain, dia punya sistem yang berbeda. Tapi kita semuanya punya satu metodologi bagaimana kita menurunkan sistem akidah kita, etika moral kita berdasarkan agama kita yang kita anut masing-masing. Nah ini adalah prinsip yang kita lihat dari segi imtak, iman dan takwa yang benar akan melahirkan adanya etika dan moral yang benar dan itu diperlukan. Jadi kalau kita menemukan adanya solusi tidak ada sistem etika dan moral itu, kita bisa berada dalam posisi yang berbahaya, ya. Sehingga itulah yang dua-duanya diperlukan. Ya tentu Pak Ahmad Saiku, Ustadz Ahmad Saiku bukan orang yang tidak ada iptek, ya. Tentu beliau ada iptek, tapi mungkin lebih banyak di imtak. Kalau saya mungkin sebaliknya, ya. Tentu saya juga beragama, tapi mungkin dibandingkan dengan itu, ya saya memang lebih ke insinyur. Industri, pengusaha dan sebagainya. Ini kombinasi itu yang diperlukan. Oke. Ya. Oke. Mungkin dikit ya menanggapi sedikit Kang. Yang harapannya dan itu berbeda dengan yang lain. Ya. Berbeda sekali. Oke, semoga komplementer itu bisa menjadi jawaban untuk menjawab isu-isu di generasi muda hari ini. Mungkin salah satu ini sebagai tambahan aja juga adalah isu terkait dengan lapangan pekerjaan gitu Kang. Ya. Karena Bekasi ini Kang, anak mudanya itu cuma numpang tinggal aja di Bekasi Kang. Ya. Kebanyakan kerjanya di Jakarta. Ya. Gitu. Nah kalau dibangun lapangan-lapangan pekerjaan lainnya banyak di Jawa Barat gitu. Ya. Itu akan pasti meningkatkan ekonomi Jawa Barat yang sangat signifikan. Mungkin itu Kang. Ya, saya mau jawab sebentar. Jadi yang biasanya kalau saya berhadapan dengan masyarakat, saya tidak bicara sekompleks ini. Tapi saya cuma sampaikan 3 hal. Apa yang kita mau buat dalam 5 tahun mendatang. Pertama lapangan pekerjaan. Kedua, pendidikan terkait dengan pekerjaan. Jadi bukan mengejar gelar. Gelar itu cantik. Tapi apa gunanya kita punya gelar kalau dengan gelar itu kita tidak bisa menemukan pekerjaan. What for gitu ya. Jadi kita harus mempunyai pendidikan yang mumpuni untuk kita bisa entah mendapatkan pekerjaan atau bisa bekerja dengan lebih baik di mana kita bekerja. Yang ketiga kita sangat mendukung UMKM. UMKM itu sangat penting dimanapun kita berada. 90% dari lapangan pekerjaan di Indonesia disediakan oleh UMKM. Dan juga 60% dari nilai ekonomi dari UMKM. Jadi itu ada sektor yang luar biasa penting gitu ya. Ya itu 3 itu aja, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk Kang Ilham dan Bang Bayu. Selanjutnya Kang Gamal. Kang Gamal. Kita persilakan. Ya halo, selamat maghrib teman-teman. Kenalin gua Bro Gamal. Kang Ilham, saya di sini KTP Jakarta. Tapi saya lahir di Bekasi. Bapak saya orang Sukabumi, nenek saya orang Kerawang, teman saya banyak lah di Cikampek di mana-mana. Jadi ya ada jabar-jabarnya lah. Nah saya ini sebagai masyarakat perkotaan nih Kang ya. Paling kesel itu kalau sehari-hari itu yang namanya ketemu sama tukang pungli. Tukang pungli ini gak cuma pungli-pungli oknum instansi ya. Tapi juga sampai ke grassroots yang Pak Ogah, tukang parkir liar.
Pak Oga tukang parkir liar ini secara hukum mereka pungli, mereka ilegal ini. Kalau parkir ke yang resmi sih nggak apa-apa karena kan itu ada masuk ke retribusi APBD juga. Tapi kalau yang kayak liar itu kan mereka tukang palak. Tukang palak ini ada yang ke UMKM, apalagi tadi Kang Ilham bilang bahwa UMKM ini penting kan. Mereka palakin UMKM segala-gala macam. Dan saya melihat ya, kalau saya ke Bogor, saya ke Puncak, saya ke Bandung, itu punglinya kejam Kang. Di Puncak itu setiap 300 meter ada aja Pak Ogahnya, entah kerja apaan saya juga nggak paham deh. Kacau lah pokoknya. Dan bahkan di Bandung, di Bogor, semua parah ini. Jadi Jawa Barat ini lumayan parah juga masalah punglinya. Bahkan saya punya teman saya ini driver truk muatan. Saya tanya sama dia, pungli mana yang paling parah di Pulau Jawa? Jawabannya Jawa Barat. Jadi oknum instansi ada pungli, yes. Tapi ormas-ormas juga ada juga oknum-oknum yang ngelakuin punglinya. Karena Kang Ilham ini sering banget ngomongin SDM, ya saya mau tahu nih, gimana solusinya supaya mereka ini bisa berkembang sehingga nggak jadi preman lagi. Karena ini meresahkan masyarakat, ini kan ilegal, dosa, secara hukum maupun agama nih dosa nih. Dan apakah menurut Kang Ilham selama ini Jabar gagal nih untuk menanggulangi masalah pungli ini? Gimana gubernur sebelumnya menurut Kang Ilham kinerjanya terkait masalah SDM ini gitu? Itu aja sih Kang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masalah pungli ini gampang sekali berjawabannya. Hanya ada satu, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tidak menyediakan itu, orang itu kan harus hidup. Dari mana? Jadi itu memang bukan excuse ya. Tetap saja itu tidak baik. Tapi di lain pihak kalau kita tidak sediakan lapangan pekerjaan bagaimana? Harus ada lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau kita bilang nggak boleh, tapi dia dia bagaimana? Apa dia balik ke kampungnya gitu ya? Mungkin tidak gitu ya. Jadi itu memang dan Jawa Barat itu paling parah karena yang menjadi magnetnya untuk orang banyak datang ke sini kan Jakarta. Banyak yang tidak tinggal di Jakarta, tinggal di Jawa Barat, di Bekasi dan di tempat-tempat lain gitu ya. Itu yang maka itu kalau kita lihat ya dari segi ekonominya, penciptaan lapangan pekerjaan dan juga nilai tambah itu banyaknya di Jawa Barat. Tapi headquarter dari perusahaan-perusahaan semuanya di Jakarta. Kalau kita lihat PAD-nya Jakarta itu di 70 triliun atau 80 triliun, Jawa Barat sebagai provinsi cuma 40-an. Karena itu efeknya pabriknya di sini tapi uangnya dibayar di DKI. Nah ini memang harus kita cari solusinya bagaimana. Ada contoh lain, sampah di Bantar Gebang memang dari Jawa Barat, Jakarta. Jadi itulah kita ditumpangnya dengan banyak masalah dari yang sebenarnya asal muasalnya dari Jakarta gitu ya. Jadi saya kira disitulah kita harus menemukan adanya solusi. Mungkin itu kan sudah lama ada konsep yang membicarakan hal harus sinkronkan di area Jabodetabek. Ya, itu kan dari dulu begitu. Tapi kan dalam kenyataannya tidak gampang gitu ya. Karena ini ada dua provinsi yang berbeda dan saya juga nggak tahu rincinya kenapa itu nggak bisa lebih baik daripada keadaan saat ini. Tapi memang banyak masalah yang kita rasakan di Jabar ini menurut saya ada kaitan dengan Jakarta. Karena ekonomi kan pusat ekonomi Indonesia memang pada kenyataannya perputaran uang masih 70% lebih di Jakarta gitu ya. Se-Indonesia gitu ya, perputaran uang ya, bukan menciptakan nilai tambah. Nilai tambahnya pabriknya bisa di tempat lain, tapi kantornya di Jakarta. Sehingga pajaknya dibayar di Jakarta. Nah inilah adalah masalah yang kita hadapi ya. Kalau saya tidak ada resep yang lebih baik bagaimana menyelesaikan. Kalau kita larang, ya kita bisa tindak misalnya. Sebetulnya kan nggak boleh ya. Mungkin polisi mestinya bertindak. Kita larang, tapi saya yakin tidak lama kemudian pasti ada cara-cara lain gitu ya. Dan mereka nanti mungkin kriminalitasnya naik di tempat lain lagi. Kita kan mereka harus cari adanya nafkah gitu ya. Itu saya juga bangga gitu ya. Saya juga merasa terganggu dengan begitu banyak pungli-pungli gitu ya dan Pak Ogah di mana-mana. Tapi ya itu. Gejala ekonomi yang masih dalam perkembangan menurut saya. Secara sosiologis itu tidak mudah kita selesaikan gitu ya. Memang harus kita sediakan lapangan pekerjaan. Itu adalah kalau untuk mengomentari gubernur-gubernur lainnya mohon maaf itu mungkin secara etis saya tidak akan itu. Saya juga nggak begitu tahu gitu ya. Gubernur-gubernur sebelumnya ada yang dibilang baik, ada yang bilang kurang baik. Tapi udahlah, ini adalah masa lampau. Bukan saya yang akan komentari itu.
apalagi di depan publik. Oke, mungkin Bang Amal ada usulan Iya, kita fokus silakan, ke Bang. usulan. Iya, saya harap sih nanti kalau terpilih Pak Saiku dan Kang Ilham, fokuslah untuk masalah lapangan pekerjaan ini. Iya. Jangan malah fokus seperti Kang Emil bikin proyek mercusuar, bangun masjid 1 triliun dari dana APBD, meskipun boleh, tapi itu kan nggak masuk akal menurut saya. Ya. Jadi ya, Ya. semoga seperti itu ya. Oke, cukup Kang. Selanjutnya pejuang Rakyat boleh ngomong saya. yang terakhir ada dari Kak Resti. Beliau seorang entrepreneur dan aktivis perempuan juga. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, teman-teman salam kenal, Kang Ilham. Salam kenal, boleh berdiri dulu Kang Ilham? Berdiri, iya. Kali-kali dong ngerjain, ya gak sih? Kang Ilham apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kang Ilham, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Bekasi. Terima kasih. Kebetulan saya tinggalnya di Kabupaten Bekasi, Kang. Jauh, di Cikarang. Tahu Cikarang, Kang Ilham? Tahu? Tahu, oke. Pertanyaan saya sederhana banget, Kang Ilham. Mungkin tadi kakak-kakak Rengas Dengklok lain udah keren-keren banget, semua isu sudah dibahas. Pertanyaan saya simple, apa yang Kang Ilham ketahui mengenai Bekasi? Bekasi adalah kota patriot, itu saya tahu misalnya ya. Terus ada klub sepak bola yang terkenal. Bekasi punya penduduk hampir 3 juta. Jadi udah hampir setara sama Bandung, itu banyak orang tidak tahu. Ya. Bekasi punya banyak industri. Ya. Bekasi juga ketimpangannya cukup besar ya. Ada banyak kantong-kantong yang miskin sekali gitu ya. Apa yang ketimpangan apa Kang Ilham? Ketimpangan sosial banyak sekali gitu ya. Oke. Karena ada banyak kantong-kantong yang miskin. Ada juga yang sejahtera, jadi ketimpangannya relatif besar, tapi nggak tahu apa lebih besar daripada Jakarta, tapi yang jelas besar. Berarti juga. nggak tahu ya? Masih nggak tahu ketimpangannya berapa? Jelasnya belum tahu. Angkanya saya tidak tahu ya, tapi saya tahu ada. Secara global saja berarti ya? Iya. Oke. Iya. Terus apa lagi yang Kang Ilham ketahui tentang Bekasi? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh aja. dong. Boleh Aja, boleh tanya saya apa saja nggak apa-apa. Oke, apa sih yang Kang Ilham kenal lagi selain itu mengenai Bekasi? Tadi udah disampaikan tuh Bekasi planet lain, panasnya dan sebagainya. Tapi ya. selain itu, sisi lain dari Bekasi yang Kang Ilham ketahui. Kang Ilham ya. Iya. Saya pernah berkunjung ke beberapa pesantren, ada universitas di sini, ada infrastruktur dari segi transportasi umum lumayan bagus dibanding sama tempat-tempat lain di Indonesia. Apalagi sejak ada LRT dan sebagainya. Ya itu saya nggak pernah menetap di sini, tapi saya kira satu hal yang saya dari tadi sudah dengar dan itu saya kira juga sesuai dengan kenyataan, penganggurannya relatif tinggi karena industri lagi mengalami adanya tekanan ya. Mungkin juga karena daya beli masyarakat menurun. Saya pernah berkunjung di pasar di sini, semua pada sebuah orang yang bekerja di situ dia punya pedagang ya, mengeluh semenjak COVID daya beli masyarakat turun 34-10%, tidak kembali lagi. Ya itu yang saya ketahui mungkin ya. Oke, udah berapa kali Kang main ke Bekasi? Wah gak bisa dihitung. Berarti sering? Sering ya, karena sering kan atau ada banyak enggak teman sini. Teman Oke. atau banyak kegiatan, tapi ya nggak tahu 10 kali, 20 kali nggak tahu. Luar biasa, baik Ya. terima kasih Kang Ilham. Boleh tepuk tangan dulu tuh Kang Ilham. Oke. Izin. Ini kan tetangga nama Jakarta gitu. Betul, ya. Saya kan betul. lama tinggal di Jakarta. Jadi Betul. Saya nggak enak nih, Kang Ilham boleh duduk lagi. Silakan. Silakan. Boleh kembali duduk lagi. Luar biasa yang ngerjain. Belum kelar ya, boleh kan Karyan ya? Silakan. Boleh. Jadi teman-teman saya mau ngomongin Bekasi. Bekasi itu kita kenal dengan kemewahannya dari industri sebetulnya. Kemudian ngomongin Bekasi tadi sudah disampaikan. Bekasi itu salah satu sumber investasi, investasi terbesar ke negara kita. Karena kawasan terbesar se-Asia Tenggara adanya di Bekasi. Ngomongin Bekasi bukan hanya kota Bekasi teman-teman, tapi ada juga Kabupaten Bekasi. Nah hari ini saya coba untuk membuka, ada banyak ternyata permasalahan di Bekasi yang tidak dilirik oleh pemerintahan Jawa Barat, bahkan juga pemerintah pusat Kang Ilham. Bayangkan di Kabupaten Bekasi masih ada warga yang 57 tahun berjuang untuk mencari hak mereka. Karena tanahnya dirampas oleh pemerintah dan swasta. Bayangkan teman-teman. Dan kebetulan saya tinggal di situ Kang Ilham. Selama umur saya sampai hari ini 23 tahun, saya tinggal dan hidup di tanah sengketa. Bayangkan anak-anak kecil di tempat saya, di Cikarang, di Pilar,
itu mereka selalu ikut demo-demo. Berantem sama ormas-ormas. Mental mereka itu sampai gini, setiap ketemu saya, Kak Resti nanti kalau saya tinggal di kolong jembatan gimana? Bayangin anak belum sekolah udah ngomong kayak gitu Kang Ilham. Tragis nggak? Saya sampai merinding. Tapi kenapa? Ini permasalahan gak bisa diselesaikan oleh warga Kang Ilham. Semua proses kita sudah ikuti secara administrasi, tapi setiap ke pengadilan ini gak pernah datang. Dan ini kita sepakat bahwa kita sedang berhadapan dengan sistem. Dan tidak bisa diselesaikan kecuali calon kepala daerah selanjutnya yang bisa menyelesaikan ini. Kabupaten Bekasi tepatnya di Cikarang. Selain itu kita punya tantangan baru. Angka pengangguran di Kabupaten Bekasi lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran di Kota Bekasi. Infrastruktur kita jauh dari Kota Bekasi. Padahal industri adanya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi rame menjadi tempat-tempat pemilihan orang yang mau kampanye cari suara. Karena lebih banyak penduduknya dibandingkan Kota Bekasi. Tapi sayangnya Kabupaten Bekasi masih jauh dari ketinggian infrastruktur, kemudian pendidikan, bayangkan kita nggak punya kampus universitas negeri. Ada hari ini media partner kita Universitas Pelita Bangsa, tapi bukan punya Bekasi, punya yayasan. Jadi sebetulnya Kang Ilham izin mungkin kalau mau maju ke Jawa Barat, coba kenalin lagi setiap permasalahan di daerah-daerahnya, khususnya di Bekasi. Karena kebetulan hari ini Kang Ilham ada di Bekasi, kapan-kapan main ke daerah kabupaten. Gitu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Cukup? Yes. Sebetulnya yang perlu saya mau minta tanggapi bagaimana komitmennya Kang Ilham mengenai kasus tanah sengketa yang sedang diperjuangkan oleh warga Cikarang. Ya, saya kira dalam hal ini mungkin petanggung jawab utama, biarpun saya tidak mau bilang kita tidak ada andil, tapi di Bupati. Karena hal seperti itu bukan, itu kita kan harus bagi-bagi tugas ya. Jadi jangan kita keliru semua masalah yang terjadi di Jabar itu langsung ke gubernur atau wakil gubernur. Betul. Ya, jadi di sini ada andil yang sangat besar pada bupati dan wakil bupati. Tentu ada hal-hal tertentu dan saya nggak tahu di mana, tapi ada hal di mana gubernur dan wakil gubernur juga bertanggung jawab. Tapi rasanya kalau kita bicara soal sengketa tanah itu lebih pemerintah lokal. Jadi tapi provinsi, kalau gitu. Kang Ilham jadi nih jadi calon wakil gubernur Jawa Barat mau berkomitmen membantu warga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Membantu, tapi penyelesaiannya adalah di kabupaten. Mau berkomitmen? Komitmen untuk membantu iya. Mau. Sekali lagi iya. Oke. Iya, oke, kita catat ya. Satu hal, saya sudah berkali-kali ke kabupaten juga. Jadi tapi saya belum pernah ngeliat Kang Ilham nih di kabupaten. Ya, gak mungkin saya ketemu dengan 6 juta, Bapak 3 juta orang sekaligus kan gak mungkin. Ya, oke. Kalau ilusi gitu. Iya. Nah ngomongin bupati ya Kang Ilham, perlu kita tahu. Mungkin terakhir ya Kak Resti. Terakhir. Bekasi ini 7 kali ganti kepemimpinan. 7 kali ganti kepemimpinan. Bayangkan bagaimana caranya warga bisa menggantungkan harapan itu ke pembuatnya sendiri. Ya kan? Jadi artinya kita butuh kekuatan di luar itu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Makanya saya sangat tertarik sekali saat diajakin ngobrol di sini. Karena pemuda kita juga kebingungan. Bayangkan teman-teman mahasiswa setiap minggu ngajakin nongkrong tapi nggak ada solusi. Luar biasa. Karena nggak ada yang bisa bantu kita. Maka mohon mungkin komitmennya Kang Ilham hari ini bisa membantu komitmennya pemuda-pemuda Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki semua tantangan yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Yes. Kita sudah di akhir sesi dan tiba di satu sesi kita ingin mendatangani satu kontrak yang akan teman-teman pejuang akan kawal semuanya ketika Kang Ilham terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Boleh disiapkan? Oke, sudah ada. Oke. Oh, oke. Boleh teman-teman pejuang ikut ngelihat juga dulu hasil dari Silakan. kontrak kita secara bentuk rekomendasi. Betul, silakan mungkin Ikut juga aja ke tengah. tim dari Kang Abang-abang. Ilham ada kaca. Mungkin Ya, kaca boleh. dulu. Silakan Kang Ilham. Silakan bisa mungkin dibantu. Kacamata. Jadi ini bentuk dari diskusi kita yang harapannya. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin dari tim Ilham. Boleh. Sedikit dari saya. Nama saya Agung Sarwana. Saya ditugasi menjadi ketua tim
nya Kang Ilham. Yang saya lihat sebagai inti dari acara hari ini adalah kebersediaan Kang Ilham sendiri untuk menerima masukan. Setuju. Beliau tidak tahu semuanya, tapi sangat ingin mendengar apa yang menjadi isu dari akang-akang, teteh-teteh semua. Dan kalau bisa minta akang-akang teteh semua mendampingi beliau, memberi masukan, berdiskusi. Tidak hanya malam ini tapi juga untuk hari-hari ke depan. Terima kasih, itu aja dari saya. Boleh, Kang Ilham mau baca dulu. Kacamata. Nggak bisa bohong. Kang. Silakan Kang. Silakan. Teman-teman pejuang juga bisa ngelihat suaranya. Ini mungkin kalau yang di belakang bertanya ini isinya apa? Isinya adalah hasil dari obrolan kita. Mungkin bisa dibaca dulu. Mungkin aku bacakan satu-satu ya. Boleh? Boleh. Wes. Nggak usah, mau dibaca dulu Ilham. Mau baca sendiri. Luar ya. Jadi doakan teman-teman kita bisa bikin acara Rengas Dengklok Project di setiap provinsi, di daerah karena kita butuh dan kita rasa pentingnya Bang Gian untuk karena langsung bisa berdiskusi langsung teman di masyarakat. Pasti jauh bisa diserap aspirasinya oleh calon-calon pemimpin kita. Cuma mungkin sedikit agak disayangkan karena kekuatan kita masih kecil. Betul. Mungkin masih dilihat nih bocah siapa sih yang betul. Jadi nggak semua mau hadir, tapi kita pastikan di 2029 ya mungkin kita akan lihat banyak calon kepala daerah yang akan kita culik pada saat itu. Dan itu murni karena keinginan dari anak muda di sana yang serius ingin merasakan kebaikan di setiap daerahnya sendiri. Kita yakin bahwa hari itu akan ada dan itu akan dipimpin oleh teman-teman yang kelak akan 70% menguasai Indonesia. Betul. Secara demografi. Dan juga perlu kita patut apresiasi dengan keberanian dari Kang Ilham untuk datang. Teman-teman pejuang juga. Betul. Dari Kabupaten Bekasi. Betul. Dari Bandung. Betul sekali. Luar biasa. Seperti tadi kita pengen garis bawahi bahwa pada acara hari ini kita sudah mengundang seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ada di Jawa Barat. Tapi dari semua undangan baik Rian yang DM maupun surat yang secara resmi kami sampaikan. Yang hadir langsung adalah ada yang salah kata Kang Ilham. Oke, mungkin bisa langsung dicoret aja Kang, bisa langsung ditulis. Imtak dan Iptek, oke. Langsung direvisi. Ini kayak dosen pembimbing teman-teman ya. Betul. Karena ini juga bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keberanian Kang Ilham mentandatangani kontrak Rengas Dengklok ini. Ya. Ada di sini, Kang Ilham. Sorry, Kang. Dan ini juga bentuk komit. Ya. Usulan. Jadi nanti ketika insya Allah Kang Ilham terpilih. Ya. Kita ketika terpilih kita bisa mengadakan acara seperti ini lagi untuk membahas apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Luar biasa. Kalau di Makassar kemarin sama Banjarmasin langsung ditandatangan. Kalau ini direvisi dulu. Langsung direvisi. Ditulis tanggalnya langsung oleh Kang Ilham. 10 Hari Pahlawan. Hari Pahlawan hari ini. 10. Hari Pahlawan. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Kontrak sudah ditandatangani.